Selamat berjumpa kembali dalam permenungan harian kita bersama saya, Pastor Johannes Sihombing. Hari ini 7 April 2021, hari Rabu dalam oktav Paskah. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka datang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem,
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang perjalanan dua orang murid menuju Emmaus. Mereka membicarakan tentang segala sesuatu yang sedang terjadi di wilayah itu. Situasinya saat itu, semua orang yang sebelumnya mengikuti, mengagumi dan percaya kepada Yesus mengalami kekecewaan. Mereka kecewa karena harapan dan pikiran mereka tentang kehadiran seorang Mesias tidak sesuai dengan harapan sendiri. Bagi mereka, Mesias adalah penguasa yang mengatasi segala penguasa yang lain. Dia yang akan membebaskan orang Israel dari kekangan dan jeratan para penjajah. Kehadiran Mesias yang mereka harapkan adalah kehadiran yang membawa dari kekangan dan juga penjajahan. Nyatanya, Yesus menderita, sengsara, dan wafat di salib. Mereka tentu kecewa. Harapan mereka sirna. Pikiran mereka sebelumnya tentang Mesias tidak terwujud dengan situasi itu. Harapan lama dan situasi Yesus akhirnya membutakan mata hati mereka. Semua masa lalu yang telah berlalu itu membuat mereka berhenti berharap dan percaya kepada Yesus. Inilah juga yang dialami oleh kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus itu. Mereka juga buta akan segala sesuatu karena peristiwa-peristiwa yang baru terjadi akan Yesus. Mesias dan idola mereka menderita sengsara hingga wafat di salib. Mata mereka ditutupi oleh semua kejadian itu. Sampai-sampai ketika Yesus datang, berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka, mereka juga tidak menyadari dan tidak melihat siapa yang hadir bersama mereka. Hingga akhirnya Yesus membuka kebutaan mata, kebutaan hati mereka dengan menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti serta membagikannya. Penjelasan tentang kitab suci mengingatkan mereka kembali tentang seluruh perkataan Yesus dan seluruh sabda dan warta para nabi. Pemecahan roti dan ketika Yesus membagikannya kepada mereka, menghantar mereka pada pengalaman perjamuan malam terakhir. Mereka disadarkan, kebutaan mereka dibukakan. Kebutaan, kekelaman diganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Mereka kembali mengimani Kristus Yesus, yaitu Yesus yang bangkit dari kematian. Dialah Mesias yang sesungguhnya, yang membawa penyelamatan, yang membawa pembebasan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apapun, dimanapun kita berada, tentu kita pernah atau akan mengalami kesulitan, beban hidup, mungkin sampai juga pada kekecewaan. Situasi demikian tentu bisa saja menghantar kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang buta akan banyak hal. Jika kita lanjutkan situasi itu,
kita berdiam dan kita merenungi nasib yang penuh dengan beban itu, mungkin kenyataannya adalah bahwa keadaannya akan semakin sulit. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari datang kepada Yesus. Caranya yakni datang dan sambutlah Yesus dalam Ekaristi. Ekaristi adalah saat atau momen Yesus memberikan dirinya kepada kita semua. Yang kedua, mari semakin rajin membuka dan membaca kitab suci, tempat kita menemukan tuntunan dan petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, marilah melepaskan sudut pandang kita yang lama, yang cenderung mungkin salah, sempit, dan juga negatif kepada sesama kita atau kepada hal lain. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang terbuka. Kita diajak menjadi pribadi yang memiliki hati yang besar. Dengan demikian, kehadiran kita di tengah sesama menjadi kehadiran yang membawa sukacita. Salam, Tuhan memberkati.